been wandering in the dark. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jurianti Rustam, NIM 1111417054, jurusan Budidaya Perairan, Angkatan 2017, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo. Saya Siti Jurianti Rustam akan memaparkan hasil presentasi tentang budidaya rajungan. Apakah kalian tahu apa itu budidaya rajungan? Budidaya rajungan merupakan komoditas perikanan yang banyak diminati, memiliki nilai ekonomis tinggi, dan dikembangkan pembudidayaannya. Rajungan telah banyak diekspor di berbagai negara. Mengenal dan budidaya rajungan. Budidaya kepiting rajungan. Pernahkah Anda mendengar binatang laut bernama rajungan atau mungkin pernah mengonsumsinya? Rajungan, perikanan rajungan di Indonesia diperkirakan berkembang pesat pada tahun 1990-an. Rajungan dikenal juga dengan sebutan blue swimming crab, Fortunus pelagicus, kepiting fortunit. Rajungan sangat senang memakan ikan runcah, bangkai binatang, kerang-kerangan, tiram, siput, serta udang-udangan seperti rotifera maupun udang kecil. Sekilas perbedaan antara rajungan dan kepiting. Banyak orang salah mengerti dan mengira rajungan sama dengan kepiting yang kita nikmati selama ini. Keduanya memang mirip dan berasal dari keluarga yang sama. Namun tentu ada perbedaan mendasar yang memisahkan keduanya. Perbedaan yang paling mencolok dapat kita lihat dari tampilan kaki keduanya. Rajungan memiliki kaki yang lebih panjang dan juga lebih pipih jika dibandingkan dengan kepiting. Cangkang dari rajungan pun biasanya membentuk pola bentuk bentol-bentol, sedangkan pada kepiting cenderung polos. Rajungan pada umumnya banyak ditemukan di laut, sedangkan kepiting sudah banyak dibudidayakan di daratan, seperti cara budidaya pembesaran lobster air tawar. Karena bisa hidup pada dua alam, yaitu air dan darat, sedangkan rajungan menghabiskan hidupnya hanya di lautan. Untuk kualitas dagingnya, daging rajungan dikenal lebih manis dan lebih nikmat dibandingkan dengan daging kepiting budidaya. Selain itu, cara budidayanya pasti berbeda. Adapun cara budidaya kepiting rajungan, yang pertama yaitu persiapan lahan budidaya. Lahan budidaya kepiting rajungan tidak butuh tempat yang khusus seperti cara budidaya ikan patin di kolam terpal. Rajungan mampu bertahan di segala kondisi lahan, bahkan di kolam buatan sekalipun. Namun yang perlu diperhatikan adalah kadar air seperti pH di dalamnya. Pastikan pH tanah budidaya kepiting rajungan berada pada kisaran 7 hingga 8. Sebab pH dalam kolam budidaya akan sangat menentukan keberhasilan ternak rajungan itu sendiri. Yang kedua yaitu persiapan indukan rajungan. Dalam budidaya kepiting rajungan, kita juga membutuhkan indukan yang berkualitas, karena tentu saja indukan berkualitas akan membawa anakan yang berkualitas pula. Ciri-ciri indukan berkualitas adalah yang pertama, badan terlihat sehat, gerakan masih melawan saat dipegang, tidak memiliki cacat pada tubuhnya, porsi badannya seimbang. Yang ketiga yaitu kualitas air kolam menjadi perhatian utama.
Kualitas air kolam budidaya kepiting rajungan. Gantilah air dalam kolam setidaknya 1 minggu sekali untuk menjamin keberhasilannya. Rajungan yang dipelihara dalam air kolam yang baik tentu akan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Bila perlu, tambahkan filter untuk menjamin sirkulasi air dalam kolam. Dengan demikian, rajungan akan merasa seperti berada di habitatnya. Jika Anda mengandalkan air pasang untuk mengisi kolam budidaya, maka mempersiapkan pula pompa untuk mengantisipasi terlambatnya air laut naik. Yang keempat yaitu metode pembesaran rajungan. Ada beberapa metode pembesaran yang bisa kita lakukan. Bisa menerapkan sistem karamba apung ataupun jaring yang dipasang di dekat pantai. Tapi para petani rajungan biasanya memilih membuat kolam tambak agar lebih praktis, seperti dalam cara budidaya ikan cupang di kolam beton. Ukuran kolam tambak yang ideal adalah berkisar antara 50 kali 100 meter. Kolam tambak dengan ukuran ini mampu menampung benih rajungan hingga 10.000 ekor. Terlalu banyak memasukkan bibit rajungan malah akan membuat kepiting-kepiting tersebut mati karena saling memangsa. Kolam budidaya kepiting rajungan tidak harus berupa kolam permanen, tapi bisa juga menggunakan jaring dengan ukuran yang disesuaikan dengan banyaknya bibit rajungan. Yang kelima yaitu pemberian pakan rajungan. Pakan yang biasanya diberikan untuk kepiting rajungan adalah ikan curah yang harganya murah dan mudah didapatkan. Pemberian pakan cukup dilakukan seminggu sekali, asalkan tetap rutin sehingga tidak ada kemungkinan kepiting yang saling memangsa karena lapar. Yang keenam yaitu tahap pembesaran dan penggemukan. Proses pembesaran merupakan proses untuk membesarkan bibit rajungan yang semula berukuran 30-50 gram per ekor menjadi sebesar 200-300 gram per ekornya. Sedangkan tahapan penggemukan adalah proses peningkatan berat rajungan yang semula 100-150 gram per ekor menjadi 200-300 gram per ekor. Untuk kesuksesan budidaya kepiting rajungan, sangat disarankan untuk memelihara dalam sistem yang disebut sistem baterai atau menebar sebanyak 40 ekor bibit per meter kubik. Perlu diperhatikan juga untuk memasang pagar bambu yang mengelilingi kolam agar rajungan tidak mudah lepas. Yang ketujuh, penanggulangan hama dan penyakit. Seperti halnya mengatasi hama pada ubi jalar, hama dan penyakit pada kepiting rajungan juga wajib untuk dibasmi. Cara terbaik untuk menghindari hama serta penyakit adalah dengan menjaga kebersihan di area tambak dan memastikan kondisi air selalu baik. Tidak perlu menambahkan antibiotik pada kolam karena justru akan membuat endapan di dasar kolam budidaya. Yang kedelapan yaitu proses panen. Untuk memudahkan pemanenan, Anda dapat mengurasi kolam hingga menyisahkan air setinggi 30 cm saja.
Pakailah jaring untuk memanen kepiting rajungan. Alih-alih tongkat bambu karena memiliki resiko tinggi dan bisa mengakibatkan kepiting cedera. Yang kesembilan yaitu perlakuan pasca panen. Setelah panen, kolam harus segera dikosongkan dari air dan melalui proses pengolahan lagi. Padatkan tanah pada kolam tambak lalu keringkan ditaburi dengan batu kapur di sekelilingnya. Proses ini sama seperti cara budidaya ikan air payau dan bisa berlangsung selama 3-5 hari.